Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau melalui minggu ini kita sekali lagi bisa Tuhan berikan nafas kehidupan dan Tuhan juga memberikan kepada kita masing-masing akan satu hal di mana kita dapat beribadah dan khususnya kita bisa belajar bagaimana di dalam era pandemik ini kita terus dapat melatih diri untuk terus beribadah kepada Tuhan dan senantiasa membawa diri untuk selaras dengan apa yang Tuhan firmankan yang Tuhan ajarkan. Sudah hari ini adalah pembahasan kita terakhir dengan tema Carpe Diem. Dan kita sudah tahu Carpe Diem adalah satu kesempatan atau satu waktu yang Tuhan izinkan untuk dinyatakan bagi kita. Dan Carpe Diem adalah berarti yaitu bagaimana kita belajar seize the day, yaitu bagaimana kita belajar menangkap momen, menangkap waktu di dalam apa yang ada dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Karena waktu tidak akan pernah kembali. Karena waktu tidak akan pernah kembali, maka waktu tiba akan waktu itu. Maka di saat kita sudah tidak menggrabsnya, waktu kita tidak menangkapnya, maka kita sudah kehilangan momen, kita sudah kehilangan akan apa yang menjadi keunikan di balik setiap waktu itu. Sehingga akhirnya kita menjadi orang yang sangat-sangat penuh kasihan. Kenapa? Karena kita sudah terlewat dari semua. Maka saudara, hari ini kita akan bicara dengan tema yang terakhir, yaitu bagaimana kita mengkaitkan akan Carpe Diem dan pengorbanan diri di tanah misi. Dan hari ini kita melihat kenapa banyak tempat-tempat sudah dapat mendengar Injil Tuhan. Dulu China tidak pernah dengar Injil Tuhan. Tapi justru kita melihat melalui para missionary, melalui setiap orang-orang yang dipakai Tuhan, di mana mereka semua yang awalnya adalah datang adalah untuk membawa Injil Tuhan, tapi mereka banyak sekali dipersulit sehingga akhirnya kesulitan-kesulitan mereka hadapi akhirnya menjadi satu kesulitan yang sangat-sangat membuat mereka merasa ini tidak mungkin Injil dapat diberitakan. Saudara, pada saat kita melihat pemberitaan Injil di China, banyak orang, khususnya para missionary, mereka menangis tidak habis-habis. Kenapa mereka menangis tidak habis-habis? Karena mereka melihat betapa kerasnya hati orang Tionghoa. Karena mereka sudah dengar Injil Tuhan, mereka sudah dengar firman Tuhan, tapi mereka tidak kunjung bertobat. Dan saudara, ada satu orang namanya Liang Fa, di pada saat dia menjadi asisten dari seorang missionary dari Amerika, dari UK, yaitu adalah Morrison. Dan pada saat dia mendampingi Morrison, dia tidak bisa untuk dengan mudah untuk mendengar atau bertobat dari firman Tuhan. Pada saat dia mendengar Injil Tuhan, butuh 8 tahun untuk dia akhirnya bertobat. Butuh 8 tahun untuk dia akhirnya dengan rendah hati. Dan butuh 8 tahun akhirnya dia berkata bahwa aku adalah orang berdosa. Saudara coba bayangkan, seorang Tionghoa pada saat dia percaya kepada dewa-dewi yang mereka percaya, mereka juga percaya kepada penghormatan kepada leluhur dan sebagainya. Tetapi pada saat dia dengar Injil, maka tidak gampang dia untuk bertobat. Butuh 8 tahun untuk bertobat. Sudah untuk melihat hal seperti ini. Di tanah misi kita melihat banyak orang-orang yang berkorban. Pertanyaannya, kenapa mereka harus berkorban? Kenapa mereka harus pergi dari tempat mereka berada yang jelas-jelas begitu nyaman, begitu aman. Tapi mereka kenapa harus pergi ke Tiongkok? Kenapa dia harus untuk memberitakan Injil? Surah Morrison, Robert Morrison, saya pernah pergi ke kuburannya di Makau. Pada saat saya pergi ke Makau waktu itu, hanya untuk lihat kuburan dari Robert Morrison, langsung pulang. Jadi tidak pergi kemana-mana, cuma pergi ke kuburan dari Robert Morrison. Dan waktu melihat kuburan di Robert Morrison, tidak diurus dan juga gereja kecil dan juga dengan tanah yang begitu besar dan semua adalah batu nisan dari jemaat dan juga pengurus gereja dan juga Robert Morrison sendiri dan sekeluarga. Sudah waktu saya ke sana, saya sangat tertegur hati. Robert Morrison dia punya akan satu kemapanan. Tapi akhirnya dia meninggalkan tempat dia yang mapan itu. Pergi untuk ke Hong Kong,
masuk ke Guangzhou dan juga membawa Injil Tuhan. Dan akhirnya pada saat dia diusir dari Guangzhou, maka dia di Makau. Dan waktu dia di Makau, dia terjemahkan Alkitab, dia terjemahkan akan kitab suci. Dan akhirnya banyak sekali akan karya-karyanya yang akhirnya masuk ke Tiongkok. Meskipun dia tidak panjang waktu berada di Tiongkok. Tetapi justru yang masuk ke Tiongkok bukan dia. Tapi yang justru masuk ke Tiongkok adalah Liang Fa, yang adalah seorang asisten dari orang Tionghoa yang 8 tahun baru mau bertobat. Dan pada 8 tahun itu, justru kita melihat dari permulaan kekristenan di Tiongkok, dimulai dari seorang yang bernama Liang Fa ini. Dan kita melihat dari berbagai macam daerah juga, dari akan dinasti Tang sebenarnya sudah ada orang yang masuk. Tetapi kita melihat begitu banyak ajaran-ajaran yang masih tidak sesuai dengan kebenaran. Dan sampai kita melihat waktu Liang Fa masuk dan dia membawa akan kebenaran firman Tuhan, membawa Alkitab dalam bahasa Mandarin, dan itulah kita melihat di mana waktu Tuhan yang ditangkap oleh anak Tuhan dan dikerjakan mati-matian sampai mati oleh anak Tuhan. Dia berkorban sampai akhirnya di tanah misi kita melihat Tiongkok akhirnya Tuhan bangkitkan akan kekristenan. Meskipun hari ini kekristenan di Tiongkok sangat-sangat mengalami akan begitu banyak tantangan. Tetapi kita melihat the existence of the church yang ada di Tiongkok tetap masih menjadi satu legacy. Maka kita melihat jika Morrison tidak menangkap waktu yang Tuhan berikan, dan dia tidak mau pergi untuk memberitakan Injil di Tiongkok, maka hari ini Tiongkok tidak mungkin ada Christian churches. Tetapi justru kita melihat inilah satu hal. Jika tidak ada Robert Morrison, maka tidak mungkin juga ada Hudson Taylor. Dan tidak mungkin akan ada missionary yang lain yang akan datang ke Tiongkok dan akan membawa Tiongkok dapat mengenal Injil Tuhan. Saudara, dalam perenungan tadi malam, saya terus merenungkan akan hal ini. Di tanah misi, kita melihat banyak orang berkorban, di mana mereka menangkap waktu Tuhan, dan mereka harus pakai waktu itu dengan mengorbankan diri mereka, karena disitulah kita melihat Tuhan punya kehendak di dalam hidup manusia. Saya juga ingat tanggal 5 Februari, di Papua diingat sebagai hari Injil, masuknya Injil ke Papua. Kalau tidak ada Carl Wilhelm Outlaw dan juga Johann Gottlieb Gessler yang digerakkan oleh Tuhan di abad 1855 untuk masuk ke Papua melalui Manokwari, maka hari ini tidak mungkin kita melihat di Papua ada gereja Tuhan. Sudah dua orang ini, Carl Wilhelm Outlaw dan juga Johann Gottlieb Gessler, dia adalah orang dari Jerman. Jerman sudah begitu mapan, tapi kenapa dia harus meninggalkan Jerman, pergi ke Papua yang di abad 18 masih begitu belum maju. Tetapi mereka dua orang ini menerima waktu Tuhan, mereka menangkap waktu Tuhan, dan mereka taat sampai mati, dan pada saat dia berangkat sampai ke Papua, kita melihat bagaimana pelayanannya hari ini. Tanggal 5 Februari, hari Injil masuk Papua dirayakan. Maka kalau kita melihat, jika waktu Tuhan tidak diresponi dengan benar, maka Papua tidak mungkin menjadi tempat di mana kekristenan diberitakan. Lalu saya pikir lagi, di abad 18, ada tempat mana lagi, di mana ada missionary yang pergi, dan juga akhirnya dia menyatakan akan satu hal, menangkap waktu Tuhan, dan berkorban diri, dan akhirnya juga memberikan hidupnya bagi tempat misi di mana dia melayani. Sudah waktu saya melihat, saya kaget luar biasa. Di tanah Batak, selama ini saya hanya pikir ada seorang bernama Nommensen yang menjadi cikal bakal, khususnya dari Van Assault dan Klemmer yang akhirnya membuat hari lahirnya HKBP. Dan kita melihat Nommensen menjadi salah satu orang yang sangat berpengaruh. Tetapi saya kaget, karena sebelum Nommensen, sebelum Van Assault dan Klemmer, ada orang-orang yang pernah datang ke tanah Batak, di mana mereka dari Inggris bernama Richard Burton, Nathaniel Ward, and Dan Evans. Tiga orang ini adalah dari Inggris,
dan sudah masuk ke Tanah Batak tahun 1820. Dan mereka yang pertama kali menyelusuri dan akhirnya masuk ke Sibolga dan di situ akhirnya mempersiapkan pelayanan. Tetapi sudah susah sekali pelayanan mereka untuk diterima, khususnya di Tanah Batak waktu itu. Karena banyak kepercayaan yang masih sangat-sangat masif. Dan kita melihat kebatinan masih menjadi sesuatu yang bercampur aduk. Dan akhirnya kita melihat ada tahun lagi di 1834, ada dari US missionary, namanya Samuel Musen and Henry Lehman. Di mana dua orang ini pun juga dari Boston, dia menangkap waktu untuk pergi ke Tanah Batak. Tetapi sudah pelayanan mereka justru waktu sampai di Tanah Batak terhenti. Kenapa? Karena justru dalam perjalanan dia masuk ke satu pelosok di satu kampung. Di situ akhirnya Samuel Musen dan Henry Lehman ini akhirnya dibunuh. Dan mereka dibunuh, lalu maafkan, akhirnya tubuh mereka dimakan oleh orang kampung itu. Dan saudara, saya sangat kaget waktu mendengar kisah ini. Dan waktu melihat bagaimana mereka menangkap waktu Tuhan, mereka pergi ke tanah misi, dan mereka sudah mengorbankan segala hal dengan satu hal supaya tanah misi mendengar Injil Tuhan. Tetapi justru melihat Richard Burton, Nathaniel Ward, dan Dan Evans, waktu dia pergi dari UK menuju ke Tanah Batak, dia mengalami kesulitan luar biasa dan akhirnya di dalam pelayanan mereka banyak sekali tidak bisa dengan mulus berjalan. Lalu sampai melihat dari US punya missionary, Samuel Musen dan Henry Lehman ini. Dia pergi dan memberitakan Injil ke Tanah Batak sampai masuk ke kampung-kampung, tapi justru akhirnya dibunuh dan bahkan dimakan. Maka melihat hal seperti ini, kalau kita melihat hari ini di Tanah Batak, HKBP bisa menjadi satu gereja yang besar, nah saudara, kita harus melihat di balik semuanya itu, berapa banyak mereka yang sudah menangkap waktu Tuhan dan rela pergi dan bahkan berkorban demi Injil Tuhan diberitakan. Apakah pelayanan mereka gagal sehingga mereka terhenti? Apakah pelayanan mereka gagal sehingga mereka dibunuh? Apakah pelayanan mereka gagal sehingga mereka dimakan? Apakah pelayanan mereka gagal? Saya percaya tidak. Karena Tuhan punya rencana untuk menggugah setiap orang-orang yang telah mendengar Injil. Bahwa menunjukkan betapa kerasnya hati kita pada saat kita berada dengan Injil Tuhan. Dan waktu Tuhan menganugerahkan missionary-missionary ini pergi dan mengorbankan diri, seringkali kita take it for granted. Sehingga akhirnya pada saat kita melihat para hamba-hamba Tuhan ini, pada saat mereka diutus dari jauh, dari Boston, dari UK, maupun dari Jerman, pergi ke tanah Papua, atau pergi ke tanah Batak, dan kita pergi ke tanah Tiongkok, dan kita melihat bagaimana seluruh pelayanan mereka sangat-sangat berada di dalam ketidakmudahan. Namun saudara, melalui kisah-kisah mereka, justru memberikan inspirasi bagi kita. Apakah engkau sudah menangkap waktu Tuhan? Jika hari ini mereka tidak menangkap waktu Tuhan, maka Papua tidak mungkin dapat mendengar Injil Tuhan. Kalau Morrison tidak digerakkan Tuhan untuk menangkap waktu Tuhan, maka Liang Fa tidak mungkin bertobat dan tidak mungkin dapat memberitakan Injil dan bahkan membawa Alkitab terjemahan Mandarin hari ini kita bisa baca. Dan bahkan pada saat kita melihat di Tanah Batak, kalau tidak ada Burton, Ward, Evans yang dari Inggris, maupun Samuel Musen dan Lehman yang dibunuh dan dimakan oleh orang kampung yang ada di Tanah Batak. Kalau mereka tidak menangkap waktu, maka saya percaya orang-orang yang ada di Tanah Batak akan take it for granted. Tetapi justru melihat kisah seperti ini, kita harus percaya bahwa waktu Tuhan yang diberikan bagi mereka adalah waktu yang benar, waktu yang terbaik untuk menggugah kita betapa kerasnya hati kita untuk bertobat. Maka waktu Tuhan mengutus anak-anak Tuhan untuk menjadi misi, menjadi pekabar Injil, maka kita percaya waktunya yang Tuhan nyatakan adalah waktu yang diberikan bagimu. Tapi pertanyaannya, apakah engkau sungguh-sungguh menangkap waktu itu atau engkau take it for granted? Maka kiranya melalui pembahasan hari ini
Saya mengajak saudara untuk melihat kepada kitab suci. Kita akan belajar dari Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus menangkap waktu dan menghadapi tanah misi. Dan bahkan berkorban mati sampai dipenggal kepala. Tetapi dia tetap menjadi sebuah legacy yang sampai pada hari ini tercatat di dalam sejarah. Bagaimana dia menangkap waktu Tuhan dan melakukan yang terbaik dan terbenar di dalam rencana Tuhan. Maka saya mengajak saudara untuk membuka kitab suci. Mari kita membuka di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17. Kisah Rasul pasal yang ke-17. Dan saya mengajak saudara untuk melihat dari ayat 16 sampai ayat yang ke-34. Di dalam Kisah Rasul 17 ayat 16 sampai ayat yang ke-34. Dan kita tidak akan membahas semuanya, tetapi biarlah pembacaan ini pun memberikan gambaran bagi kita. Kisah Rasul pasal 17 ayat 16 sampai ayat 34. Dan mari kita bersama-sama dimanapun saudara berada, mari kita membaca bagian ini. Paulus di Athena. 1, 2, 3. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya, karena dia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadah dia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab dia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau mendengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apa artinya semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tak punya waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa di dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun dia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah dikatakan pujaga-pujagamu. Sebab kita ini ada dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian atau keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia akan dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah dia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, ada yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia, menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini.
Kiranya Tuhan memakai pembacaan kita untuk mengingatkan kepada kita dan memberikan momen untuk bagaimana kita mengambil komitmen dengan sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil sikap berdoa sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami baru saja membaca satu kisah yang sangat-sangat menggugah kami. Kami mohon Tuhan, berfirmanlah kepada kami dari atas mimbar ini. Tunjukkanlah kepada kami apa yang harus kami rubah dalam hidup kami. Tunjukkanlah kepada kami semangat perjuangan yang harus kami adopsi, khususnya pada saat kami sebagai orang percaya menerima anugerah keselamatan dari Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan yang melipat gandakan setiap apa yang menjadi konten di dalam kami mengikut Engkau ya Tuhan. Berikan kepada kami satu hal di mana kami semakin mengasihi Engkau. Kami mengasihi firman, kami mengasihi pekerjaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang pakai dalam pembahasan kami pada hari ini untuk kami disadarkan khususnya dari apa yang Tuhan sudah nyatakan melalui kisah dari Paulus di Athena. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat belajar lebih lagi hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa seru kami. Kami serahkan semua ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara, kisah yang kita baca adalah kisah yang sangat-sangat terkenal, khususnya di Greka. Khususnya kalau saudara pergi ke Yunani, maka saudara akan menemukan di Areopagus. Di situ ada satu batu yang menuliskan akan apa yang dikhotbahkan oleh Paulus di Athena. Dan kita melihat kalau saudara pergi ke Areopagus, saudara akan melihat ada satu batu kotak di mana di situ dituliskan bagaimana isi khotbah ini ditulis di dalam bahasa Greka. Di mana Paulus bukan berasal dari Greka. Paulus bukanlah berasal dari penganut dari ajaran-ajaran Yunani kuno. Tetapi kita justru melihat dia mengapa bisa menjadi terkenal, kenapa dia menjadi seorang yang famous, dan bahkan dia punya khotbah ditulis dan dibaca oleh semua orang yang datang ke satu tempat yang namanya Areopagus. Maka setiap orang yang pergi Areopagus, mereka pasti akan ditunjukkan akan batu tersebut. Nah, pertanyaannya, kenapa Paulus di Athena menjadi satu waktu yang sangat penting, khususnya di dalam sejarah Greka? Kenapa justru setiap orang Kristen maupun orang non-Kristen yang datang ke Areopagus harus untuk melihat batu tersebut? Apa yang ada di balik kisah tersebut? Apa yang ada di dalam kisah tersebut? Dan bagaimana kita melihat keunikan yang ada di dalam kisah tersebut? Maka kalau sudah melihat di Athena, kita melihat di mana Paulus pada saat dia berada di sana, dia dikatakan sangat sedih hatinya. Kenapa dia dikatakan sangat sedih hatinya? Karena dia melihat kota Athena penuh dengan berhala-berhala. Maka dengan matanya dia melihat satu kota dengan begitu banyak kuil, dengan begitu banyak akan dewa-dewi. Dan mereka semua beribadah dengan rajin. Tapi mereka beribadah dengan rajin bukan kepada Tuhan yang benar. Mereka beribadah di kuil, tapi bukan gereja yang benar. Mereka melayani, tapi bukan pelayanan di dalam pelayanan yang benar. Sehingga semuanya ini membuat seorang Paulus dengan sedih hati. Dia melihat kekacauan, dia melihat kesimpang siuran, dan dia melihat tidak bertanggung jawabnya Athena. Karena mereka menjalankan seluruh kehidupan mereka di dalam ajaran yang salah, di dalam kuil yang salah, dan juga di dalam akan kehidupan beragama yang salah. Maka waktu dia melihat dengan mata sendiri, lalu dia dengan sedih, dia merasakan bahwa apa? Ini tidak boleh terjadi. Mereka harus dengar Injil, mereka harus dengar Kristus, mereka harus dengar apa yang dinyatakan oleh Tuhan Allah kepada orang-orang percaya. Maka di situ akhirnya kita melihat, dengan dia melihat kota Athena, lalu dengan dia dengan sedih hati memperhatikan seluruh kekacauan yang terjadi di Athena,
maka dia akhirnya melakukan action. Mereka melakukan aksi. Dan Paulus melakukan aksinya dengan apa? Dia pergi ke rumah ibadah. Mereka pergi ke rumah ibadah untuk apa? Untuk bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi? Engkau yang ada di Athena. Ada apa dengan kota ini? Mengapa engkau tidak doing something di saat ini semua ada di kota ini? Maka dia bertukar pikiran, bahkan yang lebih tepatnya adalah dia memberitakan akan apa yang benar, dan dia mencari apa yang salah. Dan di situ dikatakan Paulus berusaha untuk do something untuk kota Athena, padahal dia bukan orang Athena. Dan pada saat kita melihat inilah yang terjadi di dalam pelayanan misi dari Paulus, di mana Paulus memulai pelayanan misinya dengan dia melihat. Dan waktu dia melihat, lalu akhirnya dia berkata bahwa apa? Aku dengan sedih hati melihat semuanya ini. Jadi yang pertama, he saw, dia telah melihatnya. Yang kedua yaitu he felt, yaitu dia telah merasakannya. Dan dia sedih hati untuk kota Athena. Dan he act, yaitu dia melakukan aksinya. Yaitu dia pergi ke rumah ibadah untuk berdiskusi, untuk menunjukkan apa yang benar, dan belajar, dan untuk melihat apa yang salah. Dan di situ bersama dengan orang-orang Yahudi, dia menyatakan aksinya. Tapi bukan hanya itu saja. Tapi dikatakan juga bahwa dia juga pergi ke pasar dengan orang-orang yang dijumpainya. Di mana di pasar adalah tempat bagaimana para filsuf berkumpul. Jadi saudara, filsuf berkumpul bukan di satu gedung, tapi justru filsuf berkumpul adalah di pintu gerbang pasar. Di mana pintu gerbang pasar, di situ filsuf-filsuf berkumpul dan mereka saling berdiskusi dan sebagainya. Dan waktu itu di pasar ada dua golongan yang menjadi sangat terkenal di sana. Yaitu pertama adalah golongan dari Epikuros, atau bahasa Inggris adalah Epicurean, di mana kelompok Epicurean adalah kelompok yang sangat-sangat mengagungkan apa yang namanya happy life. Maka pada saat mereka menyatakan bahwa apa sih hidup itu? Hidup itu adalah untuk mengejar happiness. Tapi pertanyaannya bagaimana kita bisa mengejar happiness? Maka happiness harus dikejar. Dengan segala cara, tidak apa-apa. Pakai cara yang paling bersih maupun cara yang paling kotor, tidak apa-apa. Yang penting happiness diperoleh. Maka saudara, kelompok Epicurean adalah kelompok yang sangat-sangat memutlakkan happiness dengan segala cara. Tidak peduli cara yang paling beres maupun cara yang paling menjijikkan. Maka bagi mereka, no problem. Yang penting happiness kita dapatkan. Ajaran Epicurean mengajarkan hal seperti ini. Maka itulah kenapa ajaran Epicurean di sini sangat licik dengan berbagai macam siasat, sangat licik dengan tipu muslihat hanya untuk supaya mereka memperoleh happiness. Sedangkan ada satu kelompok lagi namanya Stoa atau Stoicism, di mana kelompok Stoicism adalah kelompok di mana mereka mengikuti filsafat dari akan seorang bernama Zeno, di mana dia belajar untuk bagaimana melatih hidup supaya apa? Kita hidup itu bisa hidup di dalam sebuah hal, kita mencari ketenangan jiwa. Jadi yang satu mencari happiness. Yang kedua, kaum Stoicism, mereka mencari apa yang namanya ketenangan jiwa. Nah, saudara, kita kalau melihat hari ini, khususnya di Indonesia, ajaran atau aliran Stoicism hari ini banyak sekali dibukukan. Khususnya di dalam 2 tahun terakhir ini kita melihat banyak sekali buku-buku Stoicism diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan dijual di banyak toko-toko buku. Kenapa, saudara? Stoicism begitu populer, bahkan sampai tahun 2020, tahun 2021, kita melihat aliran Stoicism masih menjadi satu aliran yang sangat signifikan, khususnya di dalam aliran orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, maka kalau kita melihat sebenarnya orang-orang Stoicism adalah orang yang percaya Tuhan, tapi mereka tidak tahu namanya siapa. Mirip sekali dengan Lao Tzu. Lao Tzu percaya bahwa hidup ini ada yang namanya nama di atas segala nama.
Percaya adalah kebenaran di atas segala kebenaran. Tapi namanya siapa tidak diketahui. Maka orang-orang Stoicism juga mereka punya konsep bahwa mereka percaya ada yang namanya logos. Tapi siapakah logos itu? Maka bagi akan orang-orang Stoicism, logos itu adalah the unknown God. Maka percaya kepada Tuhan yang tidak bernama. Dan di atas Tuhan yang tak bernama itulah kita semua menjalani hidup. Nah, saudara, bagi orang-orang Stoik menjadi orang-orang yang memiliki ketenangan jiwa, maka yang pertama mereka harus belajar melatih diri bagaimana mereka belajar untuk tidak berkata bahwa aku menderita. Jadi bagi mereka penderitaan itu tidak boleh menjadi sesuatu yang ditangisi. Tapi justru penderitaan adalah sesuatu yang harus diterima. Jadi bagi mereka yaitu apa? Kalau kamu kesakitan, berkatalah aku tidak sakit. Kalau aku menderita, berkatalah aku tidak menderita. Kalau aku mengalami akan satu hal di mana saya rugi, berkatalah saya bukan orang yang rugi. Saudara, kenapa? Dia mengatakan, hidup itu memang penuh dengan kerugian. Hidup itu penuh dengan penderitaan. Hidup itu penuh dengan sakit penyakit dan sebagainya. Tetapi di saat engkau mau hidup dengan tenang, maka pada saat kamu rugi, katakan pada dirimu, aku tidak rugi. Maka kalau aku berkata aku tidak rugi, maka aku tidak mungkin dirugikan dengan kata rugi itu. Jadi belajar untuk out from reality, saudara. Yaitu berkata bahwa kalau aku sakit, berkata aku tidak sakit. Nah, berkata aku rugi, maka berkata aku tidak rugi. Berarti harus belajar melatih diri supaya apa? Supaya kita tidak terpengaruh dengan kerugian, kita tidak terpengaruh dengan sakit penyakit, kita tidak terpengaruh dengan apa yang namanya kesulitan, penderitaan dan sebagainya. Nah, tentu saja ini sesuatu pemutarbalikan fakta, saudara. Ini adalah sesuatu hal pemutarbalikan kondisi, di mana ini dianggap sebagai satu latihan rohani bagi mereka supaya apa? Kita hidup tenang. Saudara, dan hari ini kita melihat banyak orang menipu diri, bukan? Di era pandemik ini kita menyatakan bahwa apa? Di era pandemik ini saya takut keluar. Kenapa? Karena nanti takut keluar, nanti apa namanya? Saya bisa tertular. Saudara, memang faktanya kalau kita keluar, potensi tertular itu ada. Tapi bukan berarti kita di dalam rumah pun juga tidak bisa tertular. Kenapa? Kadang kita beli Gojek atau kita pesan barang dan sebagainya, kita pegang tangan dan sebagainya, itu bisa terjadi juga. Bahkan mungkin dari pembantu kita atau dari orang-orang dekat kita yang kita waktu ketemu pun juga bisa dan sebagainya. Maka saudara, banyak hal kita bisa berkata bahwa fakta itu memang sesuatu yang mengerikan. Nah, orang-orang Stoik mengatakan, jangan kamu menjadi konyol dengan mengikuti fakta tersebut. Tetapi apa? Tapi katakan bahwa hidup ini tidak ada apa-apa. Pandemik dikatakan hidup seperti biasa saja. Maka sudah itulah kenapa banyak orang-orang waktu melihat, waduh, orang Stoik ini optimis sekali ya. Orang-orang Stoik ini pandemik pun berkata sekarang ini bukan pandemik. Maka apa? Doing something seperti as usual, seperti biasa saja. Nah, makanya buku-buku seperti ini sekarang begitu laris saudara dibaca oleh orang-orang khususnya di era pandemik ini. Karena seakan-akan membantu mereka untuk lebih tenang, membantu mereka lebih nyaman, membantu mereka untuk keluar dari realita yang ada. Bahkan juga saudara, kalaupun kita lihat di dalam kesulitan yang ada, kematian menjadi sesuatu yang akan terjadi. Di ajaran Stoicism juga mengajarkan yaitu apa? Kematian itu bagus. Mati itu bukan sesuatu yang buruk. Mati itu justru sesuatu yang baik. Jadi dia terkenal dengan satu kalimat namanya memento mori, artinya adalah justru kita harus merenungkan kematian adalah sesuatu yang baik. Jadi kalau misalnya kena COVID dan meninggal dunia, jangan kamu berkata mati gua dapat virus. Tidak. Justru waktu kamu kena virus dan sekalipun, itu adalah sesuatu yaitu apa? Engkau harus berkata, virus is good, COVID is good for me. Dan sebagainya.
Nah, saudara, akhirnya banyak hal di dalam ajaran Stoicism ini adalah sesuatu yang banyak mempengaruhi orang-orang untuk tidak melihat kepada fakta yang asli, tapi justru lebih kepada sebuah escape, lebih kepada satu hal melarikan diri dari apa yang ada pada fakta tersebut. Nah, sudah banyak hal di dalam ajaran Stoicism yang secara basic itu ada 9 poin. Khususnya bagaimana kita bisa melihat bagaimana ajaran Stoicism adalah ajaran yang melatih bagaimana kita memiliki ketenangan jiwa. Nanti dalam waktu khusus kita akan bicara tentang filsafat Stoicism dan bagaimana kita melihat apa yang baik dan apa yang buruk dari filsafat tersebut. Tapi paling tidak kita melihat dua sayap filsafat yang ada di Athena ini, khususnya yang ada di pasar yang ada di Athena, yaitu pertama adalah pengikut dari Epicurean yang mengejar happiness dengan segala cara, yang menjadi satu hal yang sampai sekarang masih melekat, yaitu apa? Dengan segala cara yang penting kita memperoleh happiness. Maka istilah yang sekarang terkenal adalah win-win solution. Seringkali kita pakai istilah win-win solution, yaitu apa? Yaitu pokoknya kita menang. Mau pakai cara baik, cara nggak baik, pokoknya menang. Kalau misalnya cuannya tidak banyak, nggak apa-apa. Yang penting masih menang. Maka win-win solution itulah goal dari ajaran Epicurean. Yaitu untuk kita memperoleh happiness. Segala cara kau bisa pakai. Dan kedua adalah tadi yang saya katakan Stoicism, yaitu carilah ketenangan jiwa, latihlah untuk kamu escape dari reality dan berkata bahwa aku tidak sakit, aku tidak rugi, aku tidak menderita, padahal kita menderita dan sebagainya. Nah, saudara, ini adalah dua ajaran yang waktu itu dihadapi oleh Paulus. Nah, pada saat Paulus di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya itu, alih pikir dari Epicurean dan dari Stoicism bersoal jawab dengan dia. Apa yang mau kau katakan? Hei, engkau peleter. Kata peleter di sini adalah satu hal apa? Kamu adalah pembawa cerita yang buruk. Engkau adalah membawa berita yang tidak beres. Kamu ada membawa cerita kosong. Kamu hanya membawa akan cerita yang tidak memiliki fakta dan sebagainya. Nah, saudara, dan waktu mereka dengar Paulus menyampaikan di pasar, menunjukkan bahwa apa? Bahwa Paulus berani berhadapan dengan ajaran-ajaran yang tidak beres. Berani berhadapan dengan ajaran-ajaran kafir. Berani berhadapan dengan ajaran-ajaran yang berbeda. Maka saudara, disitulah kita melihat Paulus mengajarkan kepada kita. Kita di satu sisi harus berani berkata tentang iman kita di rumah Tuhan. Tapi kita juga perlu untuk memiliki satu hal. Bagaimana kita harus juga berani menyatakan iman kita kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Injil dibutuhkan oleh orang-orang bukan hanya di dalam gereja. Tapi Injil juga dibutuhkan untuk orang-orang di luar gereja. Dan saudara, pada saat itu, orang-orang di luar gereja mendengar Injil Tuhan. Paulus dikatakan peleter. Paulus dikatakan sebagai apa? Pembawa berita kosong. Pembawa kisah kosong. Pembawa filsafat kosong. Pembawa teologi kosong. Dan sampai akhirnya dipertegas dengan apa? Rupa-rupanya dia adalah pemberita dewa asing. Karena dia bicara tentang Kristus, karena dia bicara tentang kebangkitan Kristus. Nah, saudara, dan saat itu dia dibawa oleh orang-orang pengikut dari Epicurean dan dibawa oleh pengikut dari Stoicism ini pergi kemana, saudara? Pergi ke satu tempat yang namanya Areopagus. Nah, saudara, kalau hari ini pergi ke Areopagus, tadi saya mulai dengan satu hal. Di Areopagus ada satu kotak, ada satu balok, di mana di situ ditulis di dalam bahasa Greka akan isi khotbah dari Paulus. Dan di situ dikenal dengan satu judul, yaitu Areopagus Sermon. Sudah ditulis dengan satu kalimat yang jelas, yaitu Areopagus Sermon. Dan di situ isinya adalah khotbah Paulus yang menyatakan bahwa apa? Aku melihat engkau begitu rajin. Aku melihat engkau sangat rajin untuk menyembah dewa-dewamu.
Tetapi aku juga menemukan ada satu kuil di mana ditulis ada satu nama, yaitu apa? Yaitu kepada Tuhan yang tidak bernama. Kepada the unknown God. Dan kalian tidak tahu namanya siapa. Kau sudah punya filsafat, engkau sudah punya pengetahuan, engkau sudah punya setiap akan pengalaman rohani, kau sudah punya setiap apa yang menjadi hal di mana engkau punya sebuah kehidupan secara religius, tetapi saya berkata kepadamu, engkau tidak tahu namanya. Maka hari ini saya akan tunjukkan kepadamu siapakah dia. Aku akan sharingkan kepadamu kenapa harus dia dan bagaimana dia menyatakan dirinya. Sudah waktu hal ini terjadi, saya yakin dan percaya para filsuf, pengikut Epicurean dan pengikut Stoicism tersinggung luar biasa. Karena mereka adalah orang-orang beragama. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada dewa. Tapi mereka tidak punya pengetahuan tentang dewa yang satu ini. Sedangkan seorang peleter dan seorang pengajar akan dewa asing menurut mereka justru menyatakan, aku tahu siapa namanya. Bukankah berarti dia orang yang lebih rohani? Bukankah dia adalah orang yang lebih pinter? Bukankah dia yang punya pengetahuan lebih daripada para filsuf dan juga dari setiap orang yang beragama di situ? Saudara, pada saat melihat kondisi ini, kita kagum luar biasa. Kenapa? Karena Paulus justru mengatakan, di sarangnya filsuf-filsuf berkumpul. Di sarangnya orang-orang penyembah berhala berkumpul. Paulus berkata, aku akan memberitakan siapa yang kau tidak ketahui yang ada di kuil ini. Dan dia mengatakan, dia adalah Allah yang menyatakan anaknya yang tunggal itu Yesus Kristus. Dan dia mati, tetapi dia bangkit dari kematian. Dan dia menyatakan hidup yang kekal. Dan sudah satu khotbah yang begitu luar biasa. Membuat orang-orang terkaget-kaget. Membuat orang-orang menertawakan. Bahkan mengatakan, aku tidak mau dengar lagi. Khotbahmu ini khotbah ngaco. Khotbahmu khotbah ngawur. Khotbahmu nggak sesuai dengan apa yang kami suka. Dan akhirnya saudara, kita melihat singkat ceritanya. Pada saat Paulus menyampaikan di Areopagus di situ, dia menyatakan Injil Tuhan kepada orang beragama dan kepada orang yang berfilsafat. Saudara, kalau kita kembali, Areopagus itu apa? Saudara, di Areopagus dikenal sebagai Mars Hill. Dikenal sebagai Bukit Mars. Di mana sebenarnya kata Areopagus berasal dari satu nama, yaitu adalah dewa perang dari Yunani kuno yang namanya Ares. Di mana dikenal sebagai namanya bukit dari dewa Ares. Kenapa dikenal sebagai bukit dari dewa Ares? Karena Ares di situ, di tempat itulah, dewa Ares dihadili dan dihakimi karena dia telah mematikan akan anak dari dewa besar namanya dewa Poseidon, yaitu dewa air, yang akhirnya dia dihukum di situ. Nah, nama Areopagus itu di dalam Yunani kuno dikenal sebagai bukit dari dewa Ares. Dewa di mana dewa Ares diadili karena melakukan pembunuhan. Nah, saudara, tetapi di dalam perjalanan waktu, di zaman ini, kita melihat khususnya pada saat Paulus berhadapan dengan mereka, di situ Paulus berhadapan di tempat namanya Areopagus waktu itu adalah tempat pengadilan. Jadi Areopagus di zamannya Paulus itu adalah pengadilan. Jadi sangat mirip dengan zamannya dewa Ares, di situ dipercaya diadili di situ, maka Areopagus pada di zamannya Paulus juga dikenal sebagai tempat pengadilan. Dan akhirnya dari tempat pengadilan bergeser nantinya menjadi pusat studi atau menjadi pusat diskusi, menjadi pusat pengetahuan. Nah, sekarang kalau saudara pergi ke sana, Areopagus adalah tempat selfie. Areopagus adalah tempat saudara foto-foto dan mengambil view Akropolis yang ada di atas dan mengambil view akan kota Greece yang ada di bawah. Dan saudara, pada saat kita melihat Areopagus adalah tempat pengadilan. Dan saudara coba bayangkan, Paulus waktu dia melihat kota Athena, lalu hatinya sedih melihat Athena, dan dia mengambil action dengan dia berhadapan dengan
orang-orang Yahudi yang ada di rumah ibadah dan menghadapi orang-orang filsuf yang ada di pasar, lalu akhirnya dia dibawa ke pengadilan namanya Areopagus. Saudara, kalau kita tanya, apakah Paulus sengaja? Apakah Paulus tidak sengaja? Saudara, Paulus saya percaya dia dengan sengaja pada saat melihat Athena, lalu melihat ajaran yang salah pada Athena, melihat kuil-kuil yang sangat menghina Tuhan di Athena, lalu melihat kehidupan orang-orang Athena yang kacau luar biasa, maka dia melakukan satu tindakan secara inisiatif yang saya percaya adalah digerakkan oleh Tuhan, di mana waktu Tuhan di-sharingkan kepada Paulus, dan inilah waktunya Areopagus sermon dari Paulus harus diberitakan. Kenapa, saudara? Jika waktu itu Paulus tidak berkhotbah, kalau waktu itu kita melihat Paulus tidak menyampaikan akan nama Tuhan yang diperkenalkan kepada orang-orang di Athena, maka hari ini tidak mungkin di Areopagus saudara akan melihat satu kotak yang tertuliskan Areopagus sermon dari Paulus. Maka jika Paulus tidak berkhotbah di waktu itu, maka orang hari ini pergi ke Areopagus, mereka cuma selfie, tapi mereka tidak akan pernah menemukan khotbah Paulus yang ditulis dalam bahasa Greka di situ, yang menunjukkan satu fakta bahwa disinilah Paulus, rasul dan pemberita Injil Tuhan, dipakai Tuhan menyampaikan bahwa Tuhan yang tak bernama itu kamu tidak kenal, tetapi aku mengenalnya, dan hari ini aku memberitakannya kepadamu. Tidak peduli engkau suka tidak suka, tidak peduli engkau setuju tidak setuju, inilah waktu Tuhan, ku beritakan bagimu. Dan saudara, waktu saya melihat kisah ini, inilah satu kisah yang luar biasa spektakuler. Di sarang filsuf dan di sarang penyembah berhala, dia menyampaikan Tuhan yang kau tak ketahui. Aku tahu, maka aku memberitakan kepadamu. Dan waktu memberitakan kepadamu, semua menertawakan. Dan singkat ceritanya, sampai akhirnya Paulus dimatikan dan Paulus dipenggal kepala karena imannya. Setelah waktu saya melihat ini adalah sesuatu hal di mana Paulus sangat-sangat mengambil resiko di dalam pekerjaan Tuhan. Dia mengambil resiko di saat dia melakukan setiap pelayanan-pelayanan yang dia lakukan. Nah, saudara, kalau kita mau kembali kepada logik apa yang dikatakan oleh Paulus, kita bisa melihat beberapa logika yang dia katakan. Kenapa dia begitu berani menyampaikan firman Tuhan? Kenapa dia rela berkorban menyampaikan firman Tuhan yang dimana dia tahu dia pasti akan dipenggal kepala? Kenapa dia justru dengan taat menjalankan apa yang Tuhan mau untuk dia menyatakan Injil Tuhan, padahal dia tahu bahwa waktunya mungkin bisa menjadi waktu yang tepat bagi dia. Maka saudara, kalau kita melihat justru waktu Tuhan yang dinyatakan kepada Paulus adalah waktu yang tepat di dalam Tuhan. Kalau kita melihat dalam isi khotbah dari Paulus, kita coba lihat di ayat 23 dan 24. Di situ dia menyatakan bahwa aku berjalan-jalan, hei orang Athena, aku melihat segala hal di mana kau beribadah, tetapi aku waktu berjalan, aku jumpa mesbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat, Paulus bukan sombong, dia bukan arogan, dia bukan mencari masalah, tapi dia melihat banyak sekali kuil, melihat begitu banyak dewa-dewa yang disembah, tapi waktu dia melihat akan satu mesbah di mana dituliskan kepada Allah yang tidak dikenal oleh mereka. Di sini menunjukkan bahwa apa? Kalau tidak mengenal Tuhan, berarti bukankah setiap ajaran yang kau tujukan kepada Tuhan yang kau tidak kenal, kau tidak tahu? Kalau engkau nggak mengenal Tuhan, maka bagaimana mungkin kau bisa mengenal ajarannya?
Kalau engkau nggak mengenal Tuhan, bagaimana kamu tahu isi hatinya? Kalau engkau nggak mengenal Tuhan, bagaimana engkau dapat menafsirkan apa yang menjadi hikmatnya? Surah itulah kenapa kita melihat misalnya ajaran Lao Tzu, kita melihat di dalam filsafat Tionghoa, kita melihat Lao Tzu, dia menyatakan bahwa apa? Aku percaya tentang Tuhan, tapi pertanyaannya aku tidak tahu namanya siapa. Aku percaya kebenaran, tapi aku nggak tahu kebenaran itu siapa. Maka dia tidak punya pengetahuan tentang kebenaran, tidak punya pengetahuan tentang Tuhan, tapi yang dia akhirnya tafsirkan yaitu apa? Tapi saya cuma tahu satu hal, yaitu alam semesta ini dialah yang mencipta. Dia hanya tahu satu hal, yaitu kita semua bisa ada, itu adalah karena ada yang mencipta. Maka itulah kenapa Lao Tzu justru mengatakan bahwa belajarlah dari alam, belajarlah dari natur. Dan bagaimana kita belajar dari alam, bagaimana kita berhikmat dan berbijaksana. Nah, surah ini adalah sebuah tafsiran, surah. Tafsiran saya nggak tahu tentang Tuhan, tapi yang saya cuma tahu yaitu alam semesta ini pasti milik Dia. Maka saya pelajari apa yang ada pada alam semesta. Nah, surah itu adalah sebuah penafsiran. Tetapi surah penafsiran tersebut tetap adalah satu penafsiran dari sebuah ketidaktahuan tentang Tuhan. Tetaplah sebuah hal di mana sebuah worship, tetapi tanpa the God of worship. Sehingga tanpa the word of worship, tidak ada the doctrine of worship, semuanya akhirnya dibaca dari apa yang menjadi penafsiran dari manusia untuk memahami tentang Tuhan. Nah, Saudara Paulus justru ayat 23-24 mengatakan, kamu tidak kenal dia, tapi hari ini aku yang akan memberitakan kepadamu siapakah Tuhan yang kau tak kenal ini. Saudara, banyak orang mengatakan bahwa apa? Bahwa Paulus memakai momen ini untuk menjelaskan tentang Tuhan yang dia kenal. Padahal mungkin kata the God with the unknown God tersebut itu bukan bicara tentang Tuhannya dia. Ini karena siapa namanya Paulus aja kepo dan juga karena Paulus aja yang main-main sehingga memperalat momen itu untuk menjelaskan imannya kepada orang-orang yang ada di Athena. Saudara, saya percaya yaitu apa? Bahwa nama Tuhan yang tidak dikenal itu adalah nama Tuhan yang tidak bisa disebut. Yang dimaksud adalah nama Tuhan yang tidak bisa disebut. Nah, kalau kita melihat di dalam tradisi Yahudi, nama yang tidak boleh disebut itu adalah Allah Yahweh. Jadi Allah orang Yahudi itu harusnya setiap orang memanggilnya Yahweh. Tapi karena mereka tidak berani, karena terlalu suci nama tersebut, maka mereka tidak berani panggil nama Yahweh. Maka saudara, itulah kenapa orang-orang Yahudi mengerti di zaman Athena itu. Orang-orang Yahudi mengerti bahwa ini adalah Allah yang sama dengan kami, yaitu Allah yang kami panggil Yahweh, tapi kami tidak berani mengatakannya karena kami tahu kami adalah orang yang berdosa, dia adalah Allah yang kudus, dan kami tidak berani. Bahkan kami cuci tangan untuk menuliskannya. Sebelum menuliskan nama itu, kami harus cuci tangan dulu untuk menuliskan. Maka ini menunjukkan satu hal, yaitu apa? Allah yang kau tak kenal adalah nama yang kami pun tidak berani sebut. Dan itulah kenapa, saudara, orang-orang Yahudi, mereka tahu the unknown God ini adalah Allah yang dipercaya orang Yahudi, yaitu Yahweh. Dan itulah kenapa kita melihat Paulus, kenapa dia dengan berani berkata, Allah yang kau tak kenal ini, aku kenal. Maka sekarang aku akan memberitakan kepadamu. Saudara, maka ayat 23-24 menunjukkan isu yang pertama, yaitu di mana mereka tidak tahu nama dari Allah yang tak dikenal itu. Paulus dengan berani menyatakan, inilah Tuhan yang kau tak kenal itu. Saudara, ini sesuatu momen waktu pemberitaan Injil yang menuntut sebuah keberanian, menuntut sebuah hal di mana dia harus untuk mengambil resiko untuk apa? Mungkin dia akan dicaci maki, ditertawakan maupun dia akan dibunuh. Tetapi dia tetap melakukannya. Ayat 25-26 diperjelas, saudara. Diperjelas yaitu apa?
bahwa 24, 25, 26 dikatakan Allah yang kuberitakan adalah Allah yang apa? Allah yang kuberitakan adalah Allah yang menjadikan bumi dan segala isinya. Wah, gila, saudara. Dia berani mengatakan, my God is the creator of all universe. Dia berani mengatakan bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang mencipta seluruh muka bumi ini. Bukan dewa-dewamu, tetapi Tuhanku adalah yang menciptakan all universe. Dan dia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Dan dia tidak diam dalam kuil-kuil buatan manusia. Cari mati, saudara. Dia dengan berani berkata, Allahku yang mencipta, dan Allahku yang memiliki langit dan bumi, dan Allahku tidak tinggal di dalam kuil-kuil ini. Menunjukkan bahwa Allahku lebih tinggi daripada kuil-kuil ini. Menunjukkan Allahku lebih tinggi dari kepercayaan-kepercayaan dewa ini. Saudara, hari ini kalau kita mengatakan bahwa Allahku lebih daripada Buddhism, Allahku lebih daripada Hinduisme, Allahku lebih daripada Lao Tzu, maupun dari Meng Tzu, maupun dari setiap ajaran-ajaran yang ada. Kita mungkin akan dibilang adalah orang-orang yang apa? Kita adalah orang-orang ekstremis. Mungkin kita akan dikatakan sebagai orang-orang yang menganggap diri paling benar. Dan mungkin akan dikatakan sebagai orang yang bagaimana? Kita dikatakan sebagai orang-orang yang tidak menghormati kepercayaan orang lain. Saudara, kalau kita bisa bayangkan ini sesuatu yang berbahaya yang dilakukan oleh Paulus pada zaman itu. Dan pada saat dia mengatakan yang paling keras adalah Tuhanku tidak diam dalam kuil-kuil dan tidak diam di dalam buatan manusia. Saudara, ini sesuatu yang sangat-sangat spektakuler, khotbah yang luar biasa keras. Dan khotbah itu jika hari ini tidak dicatat di Areopagus, dan hari ini kalau orang-orang pergi ke Greka, pergi ke Greece, tapi tidak melihat batu itu, maka mereka akan melihat bagaimana apa? Di mana tidak ada jejak Paulus. Maka tidak ada jejak Injil. Tidak ada jejak pemberita Injil di situ. Tetapi justru setiap orang hari ini pergi ke Greece, di mana Yunani kuno dikenal sebagai tempat tempelnya para dewa-dewi. Tetapi justru kita melihat Paulus menyatakan, di sini juga Tuhan yang melampaui akan dewa-dewi ini juga ada di Greka. Jadi Tuhan bukan cuma ada di Yerusalem, Tuhan bukan cuma ada di rumah bait suci, tapi Tuhan juga ada di sini. Itu tempat dewa-dewa, tempat dewi-dewi ini yang berada di kuil ini. Tuhanku melampaui mereka. Saya percaya momen yang diambil, waktu yang diambil oleh Paulus adalah waktu yang sangat-sangat tepat. Karena jika semuanya itu tidak dilakukan, maka orang Kristen hari ini tidak akan pernah mendengar proklamasi iman Paulus di Areopagus hari ini. Jika memang kita punya waktu, jika memang kita punya kesempatan, kita bisa pergi ke Tanah Suci, kita bisa pergi ke Holy Land, kita bisa coba lihat jejak-jejak orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, baik di Greka, baik di Turki, baik juga di tempat-tempat yang lain, di mana kita bisa melihat bagaimana Tuhan dengan penuh kuasa menyatakan waktunya, di mana orang-orang rasul nabi mereka mengambil waktu Tuhan, diberikan kesempatan untuk mengambil kesempatan yang Tuhan berikan, dan tidak akan pernah menyesal meskipun harus menyerahkan hidupnya, mati di dalam tanah misi, tapi mereka dipakai Tuhan sampai diingat sepanjang masa. Maka saudara, maka ayat 24 sampai 26 menyatakan bagaimana the creator God must be the object of worship. Yaitu setiap kita melihat justru Paulus mau menyatakan Tuhan yang kuberitakan adalah Tuhan yang sepatutnya kau sembah. Karena dia melampaui kuil-kuil ini, dia melampaui semua yang dibuat manusia, karena dialah yang mencipta seluruh dunia, dialah yang mencipta seluruh langit dan bumi. Dan saudara kita lihat ayat 26 dan 27. Dikatakan dari satu orang saja, dia telah menjadikan semua bangsa. Sudah menunjukkan apa? The origin story dari manusia punya peradaban. Dimulai dari Allah yang diberitakan oleh Paulus. Saudara, ini berarti dia melawan mitologi. Dia berani mengkonfrontasi akan mitologi.
Dan dia berani berkata, Tuhankulah yang memulai the origin story dari humankind. Dan ini menunjukkan satu hal, dia dengan berani untuk menyatakan definisi awal hidup manusia. Jika bukan kembali kepada Tuhan Allah yang sejati, maka engkau tidak mungkin mengerti peradabanmu dengan benar. Maka satu-satunya memulai peradaban, back to the definition, kembali kepada definisi yang diajarkan Tuhan. Hanya dalam definisi Tuhan sajalah engkau baru bisa dapat melihat segala sesuatu dengan benar. Maka saudara, inilah yang dinyatakan oleh Paulus. Dan 28-29 juga dikatakan bahwa di dalam Dia kita hidup, di dalam Dia kita bergerak, di dalam Dia kita ada. Berarti menunjukkan bahwa the existence of human being itu semua berasal dari tangan Tuhan. Bukan dari dewa, bukan dari dewi, bukan dari Grika, tetapi adalah dari Tuhan Allah yang adalah Yahweh. Maka di dalam Dia kita hidup, di dalam Dia kita bergerak, dan di dalam Dia kita ada. Dan waktu dikatakan kita memang keturunan Allah, tapi keturunan Allah bukan berarti kita adalah Allah, tetapi Dialah yang memberikan kepada kita satu hal, di mana kita memang bukan Allah, tapi kita diberikan pertobatan oleh Dia. Sehingga kita yang bukan Allah ini, kita yang sudah jatuh dalam dosa ini, dikatakan Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Berarti di sini kita melihat Tuhan Allah yang sudah melihat rusaknya manusia. Tapi Tuhan Allah pun juga adalah Tuhan Allah yang memberikan jalan pertobatan. Dan bahkan yang paling penting, yaitu apa? Dikatakan dia bangkit dari kematian. Di mana di dalam kepercayaan filsuf Greka, tidak ada satupun yang hidup kekal. Jadi semua itu pasti mati, termasuk dewa pun mati. Ya. Tetapi dewa mati di dalam kekekalannya, tetapi dia tetap bisa mati. Kita melihat seperti Zeus. Zeus adalah dikenal sebagai the god of the gods, adalah dewa dari segala dewa. Tapi dia pun mengalahkan dan mematikan ayahnya sendiri. Maka pertama yang memperoleh gelar the god of the gods itu adalah ayah dari Zeus. Tapi akhirnya dia matikan ayahnya sendiri. Dan waktu dia matikan ayahnya sendiri, akhirnya dia menjadi the god of the gods. Nah pertanyaannya adalah, dewa bisa mati? Nah saudara, di dalam kepercayaan Greka, dewa bisa mati. Tetapi di dalam Injil Tuhan, justru Allah adalah roh. Dan dia adalah kekal. Maka dia tidak pernah mati. Maka di sinilah hidup saudara dan saya, jika bersandarkan kepada Dia yang tidak pernah mati, maka hidup saudara ada pengharapan. Tapi tanpa Tuhan Allah yang Dia adalah kekal, maka saudara mati. Dan selama-lamanya saudara akan terkubur. Dan sehingga selama-lamanya saudara tidak akan pernah punya pengharapan lagi. Maka Paulus men-sharingkan semuanya ini, menyatakan yaitu apa? You need to know the real God. Engkau harus mengenal Tuhan yang benar. You must to worship the real God. Engkau harus untuk menyembah kepada Tuhan yang benar. Nah, saudara, itulah kenapa Athena, di mana sarang filsuf dan di mana itu adalah sarang dari orang-orang beragama yang percaya pada dewa-dewi Greka kuno. Justru dari saat Paulus berkata, aku kasih tahu kepadamu bahwa aku mengenal Dia dan sekarang aku memberitakannya kepadamu. Saudara, itulah momen carpe diem di dalam pelayanan Paulus. Itulah momen di mana Paulus seize the day. Di mana dia tahu inilah momennya Tuhan, engkau berikan kepada saya. Aku tahu. Maka aku tidak boleh buang-buang waktu. Maka aku harus tangkap waktunya ini. Untuk apa? Untuk aku menyatakan apa yang terbaik dan terbenar. Dan yang tertepat sesuai dengan waktu Tuhan. Saudara, waktu pendeta Stephen Tong pernah pergi ke Areopagus. Dan waktu itu rombongan berada di Greka dan tidak naik ke Areopagus. Saudara, kalau kita melihat Areopagus, saudara bisa lihat di Google.
Areopagus itu cuma lembah batu yang kecil, saudara. Jadi di tengah-tengah dia adalah satu lembah batu yang kecil yang berada di tengah-tengah antara kota di bawah dan di atas adalah kuil dari Dewi Artemis di atas. Jadi di atas namanya Akropolis, lalu di tengah adalah Areopagus, dan di bawah itu adalah pasar dan juga adalah kota dari Greka. Nah, saudara, di dalam keadaan seperti itu, waktu itu Pendeta Stephen Tong pernah datang ke situ. Lalu akhirnya Pendeta Stephen Tong dengan inisiatif sendiri bilang, saya akan tetap naik. Kalian boleh nggak naik, saya akan tetap naik. Lalu Pendeta Stephen Tong naik, sudah sampai ke atas bukit Areopagus di situ. Dan waktu dia melihat di bawah adalah kota dari Yunani. Lalu dia melihat di atas adalah satu hal, yaitu apa? Yaitu adalah kuil dari dewa-dewi yang disembah oleh orang-orang Greka. Maka di situ Pendeta Stephen berkata, saya berdoa di situ. Tuhan, apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada saya? Tuhan, apa yang Tuhan mau berikan kepada saya? Pengertian apa yang saya bisa dapatkan dari momen ini? Dan saudara, akhirnya pada saat dia buka mata, lalu dia melihat kota dari Greka, lalu melihat akan kuil yang ada di atas, yaitu kuil Akropolis. Menunjukkan yaitu apa? Yaitu Injil harus diberitakan ke bawah, yaitu kepada orang yang paling pintar, kepada para filsuf, maupun orang yang paling bodoh di pasar. Maka Injil harus diberitakan kepada orang-orang intelektual, Injil harus diberitakan kepada orang-orang yang tidak intelektual. Dan juga di atas, yaitu pada saat dia melihat kuil di situ. Maka di situ Injil harus diberitakan kepada orang-orang beragama yang tidak benar. Dan kepada orang-orang punya kepercayaan, tetapi yang tidak menyelamatkan. Dan Injil harus diberitakan kepada mereka yang percaya kepada dewa-dewi, tapi mereka tidak tahu di dalam kebodohan mereka bahwa itu semua adalah Tuhan yang palsu, dewa yang palsu, dewi yang palsu. Maka disitulah kita mengatakan, peranan orang Kristen haruslah melihat bahwa apa? Orang beragama bukan berarti mereka sudah pasti masuk surga. Mereka orang pintar, belum tentu mereka bisa menjadi orang yang berhasil dapat menemukan akan the goal of life yang sejati. Maka kuncinya adalah ada di Areopagus ini. Melalui khotbah dari Paulus justru menyatakan, aku tahu siapakah Tuhan yang kau tak kenal itu. Maka aku akan memberitakan kepadamu. Maka itulah kenapa momen itu menjadi satu momen di dalam hidup kita, yaitu apa? Mari kita memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya pada Tuhan, meskipun mereka sudah beragama sekalipun. Maupun kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang mungkin anti agama, anti terhadap kepercayaan. Dan mereka mungkin adalah orang-orang pintar, mereka adalah orang-orang yang punya pengetahuan. Injil juga harus diberitakan kepada mereka. Meskipun mereka harus mati. Karena apa? Karena pemberitaan Injil mereka ditolak. Maka tadi saya mengawali dengan satu kisah. Kalau 5 Februari tidak dikenal sebagai hari Injil masuk Papua, maka di saat 5 Februari orang tidak lagi kenal akan missionary namanya Carl Wilhelm Otto atau Johann Gottlieb Geisler masuk ke Papua, masuk ke Manowari. Maka jika waktu itu sudah lewat, maka hari ini Papua tidak akan pernah menerima Injil Tuhan. Kalau tidak pernah ada namanya No Manson, Glamour, atau Van Assault, atau juga US Missionary, yaitu Samuel Muson atau Henry Lehman, atau juga Richard Burton, Nathaniel Ward, dan Dan Evans. Jika mereka tidak menangkap waktu Tuhan pun, Tanah Batak pun tidak akan pernah mendengar Injil Tuhan. Walaupun Tanah Batak penuh dengan keindahan Samosir sekalipun, tapi waktu Injil yang lebih indah daripada Samosir tidak pernah diberitakan di sana, maka tanah Samosir yang indah itu pun hanyalah tanah yang akan lenyap. Tetapi tidak ada kekekalan jiwa yang Tuhan menangkan di situ. Maka saudara, hari ini kita akan menutup seri ini dengan kita mohon sama Tuhan. Tuhan,
Kalau Tuhan tunjukkan waktu kepada para misioneri-misioneri seperti Robert Morrison di Tiongkok, seperti Carl Wilhelm Otto dan Johann Gottlieb Whistler di Papua, maupun Normanson di Batam. Saudara, bagaimana dengan di zaman ini? Apakah waktu Tuhan kau nyatakan kepada kami? Atau jangan-jangan Tuhan sudah nyatakan waktu, tapi kami malas untuk menangkap waktu. Kami nggak peka untuk menangkap waktu. Kami tidak tergerak sedikit pun untuk peduli terhadap waktu tersebut. Maka di era pandemik ini, mari kita doa sama Tuhan. Tuhan, era pandemik masih berlangsung. Tahun 2021 masih berjalan. Masih akan banyak orang-orang yang mengalami akan hal di mana mereka mungkin mati karena COVID. Atau mereka mungkin tertular karena COVID. Atau mereka mungkin mengalami begitu banyak kesusahan karena COVID. Mungkin mereka tidak dapat pekerjaan lagi. Mereka sekolah tapi mereka tidak bisa konsentrasi. Maupun mereka menjalani hidup tapi mereka mengalami masalah begitu banyak. Saudara, mari kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah jalanmu, tunjukkanlah waktumu, tunjukkanlah kepada kami supaya kami tahu apa yang harus kami kerjakan di era pandemik ini. Maukah saudara berkata sama Tuhan, Tuhan tunjukkanlah kepada kami, ajar kami menangkap waktumu. Biarlah carpe diem itu kami tangkap di dalam iman kami, supaya kami bisa dapat melihat Tuhan, Engkau sungguh-sungguh hadir di dalam hidup kami di era pandemik ini. Mungkinkah di era pandemik ini satu jiwa bisa bertobat melalui saudara? Mungkinkah di era pandemik ini saudara bisa jadi berkat bagi satu orang yang mungkin mengalami kesusahan karena COVID dan sebagainya, tapi melalui dirimu engkau dapat dipakai Tuhan untuk membawa hidup mereka kembali kepada jalan yang benar. Saudara, it is possible. Nah, saudara, mari melalui kesempatan ini, maukah engkau berkata, Tuhan, saya mau mendekatkan diriku padamu. Saya mau mohon Tuhan berikan kepekaan kepadaku. Supaya waktu Tuhan, waktu tiba, saya tidak kelewat seperti wanita yang kehilangan pelita, yang kehabisan minyak pelita. Sehingga akhirnya Tuhan berkata, nyala engkau, aku gak kenal engkau. Maka kiranya Tuhan memakai khotbah pada hari ini, sekali lagi menunjukkan kepada kita, bahwa jangan buang-buang waktumu. Pakailah waktumu. Kalau perlu korbankan hidupmu. Jika memang Tuhan memimpinmu. Untuk apa? Melakukan yang terbenar di matanya. Maukah saudara berkata, ini saya Tuhan. Pakai saya. Yang terbaik. Baik pandemi maupun sudah tidak pandemik lagi pun. Tuhan terus lipat gandakan hatiku. Menyenangkan hatimu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama turun kepala kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas seri Carpe Diem yang Tuhan sudah pimpin di dalam bulan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana untuk menunjukkan kepada kami kalau Engkau adalah yang memberikan waktu bagi kami. Dan kami percaya Engkau adalah pemilik waktu. Engkau juga yang mengajarkan kami bagaimana menggunakan waktu dengan benar di hadapan Tuhan. Pakailah kami Tuhan belajar dari para rasul, para nabi, maupun juga belajar dari para misioneri-misioneri yang Tuhan pakai, khususnya dalam waktu hidup mereka, yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kepada kami, betapa waktu Tuhan itu bukanlah percuma, tapi biarlah waktu Tuhan dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan, meskipun di dalam keseharian kami sekalipun. Tuhan, jangan biarkan kami melewati waktu begitu saja sehingga kami kehilangan momen-momen yang Tuhan berikan bagi kami, yang adalah momen yang menggugah sejarah dunia. Tuhan, tolonglah kami. Ajarkan kami peka atas setiap apa yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih, menyerahkan waktu kami ke depan di dalam tangan Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama bagi berdiri.